Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita melanjutkan bahasan asbabun nuzul tematik, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran bab harta, tentang memenuhi hak miskin dan pengemis. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapati banyak orang yang miskin, tapi tidak semua orang miskin mau meminta, mau mengemis. Nah, nanti ada lagi orang miskin tapi mengemis. Ngomong-ngomong, ada nggak miskin tapi mengemis? Dia tidak miskin tapi mengemis, karena kadang-kadang kalau urusan harta yang kaya juga ngaku miskin. Ketika kita memperoleh harta, manfaatnya jangan hanya buat diri dan keluarga kita, tapi juga harus bermanfaat bagi orang lain. Syukur-syukur bagi banyak orang, sehingga harta kita itu manfaatnya besar. Meskipun harta kita sedikit, tapi manfaatnya banyak. Ada orang hartanya banyak, manfaatnya sedikit. Bahkan kadang-kadang ada juga orang yang pelit kepada dirinya sendiri. Pelit sama diri sendiri. Apa yang menjadi kebutuhannya tidak mau dia penuhi. Kenapa? Sayang sama duitnya. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan perang. Pasukan itu berhasil meraih kemenangan dan mendapatkan harta yang banyak. Kalau dari perang, harta yang banyak diperoleh itu namanya harta pampasan perang, yang dikenal dengan ghanimah. Saat hendak dibagikan, ternyata ada beberapa orang datang untuk meminta bagian. Nah, meskipun dia bukan pasukan perang, tapi kadang-kadang ada orang datang minta bagian. Kadang-kadang dalam urusan keluarga itu kan dikenal ada namanya harta waris, sehingga ada pembagian harta waris. Untuk menyaksikan, kadang-kadang keluarga besar, famili-famili datang juga, biar supaya jelas duduk perkaranya. Udah dibagi menurut ketentuan. Nah, ada yang cerita, nah, saya dengar kamu dapat bagian warisan segini-segini. Iya. Nah, di masyarakat kita itu dikenal ada istilah uang denger. Nih, saya bagi kamu cepek, nih gocap gitu. Itu namanya berbagi. Meskipun dia bukan ahli waris, atau sekalipun ahli waris tapi dia terhalang untuk mendapatkan waris karena ada orang yang hubungan lebih dekat.
kasih aja, nggak sedekah. Ini uang denger gitu. Gue denger tanah lu laku dijual. Nih gue kasih uang dengernya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Itu disebutkan dalam surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 19. Jadi pada harta yang kita peroleh itu ada hak untuk orang miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini, pertama, orang yang berperang di jalan Allah berhak memperoleh bagian dari harta pampasan perang, yaitu ghanimah. Orang yang ikut perang berhak mendapatkan harta pampasan perang. Makanya orang jangan ribut. Kenapa? Sudah ada ketentuannya. Harta pampasan perang itu nggak usah diributkan. Dulu waktu belum jelas ketentuannya, para sahabat ribut juga. Setelah perang Badar itu kan belum ada ketentuan tentang pembagian ghanimah, pembagian harta pampasan perang. Sehingga yang muda-muda mengatakan mestinya kami ini dapat lebih banyak karena kami membunuh banyak musuh. Kata yang tuaan, jangan ngomong begitu. Kami ini nggak bisa membunuh musuh, bukan nggak bisa, tapi kan tugas kami di bagian belakang. Nah, kira-kira begitu. Ibarat orang main bola, masa penjaga gawang harus menciptakan gol kan gitu. Cuma kalau dapat sepatu emas itu buat siapa itu? Itu buat penyerang biasanya yang banyak menciptakan gol. Belum pernah ada sejarah penjaga gawang dapat sepatu emas karena menciptakan gol yang banyak. Nggak pernah. Yang kedua, orang miskin dan yang meminta-minta karena terpaksa harus diberikan sebagai bentuk pertolongan kepada mereka yang susah. Dia terpaksa meminta-minta. Ya sekalipun dia terpaksa meminta-minta, ya dikasih dia terima, enggak dikasih ya dia tidak marah. Yang bagus sih kita ngasih tanpa diminta. Ini orang kayaknya susah, kasih aja tanpa diminta. Maka kalau dalam konteks lembaga zakat mestinya dia sudah punya data tentang orang susah, data orang miskin, sehingga itu menjadi sasaran untuk menjadi orang yang diberikan, disalurkan dana zakat kepada mereka. Jangan menunggu mereka datang meminta. Jadi yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta, kalau kita punya ya kasih. Nah, apalagi dia meminta. Dulu Ali bin Abi Thalib mau buka puasa dengan istrinya, dengan anaknya, mau buka puasa. Mau buka puasa itu makanannya cuma air putih sama roti kering. Menjelang maghrib datang orang mengucap salam, mengetuk pintu. Ketika dibuka, ternyata dia mengatakan, kami ini mau berbuka puasa tapi nggak punya apa-apa.
Akhirnya Ali kasih bagian dia. Ya di rumah itu kan ini Ali sepotong roti, istrinya sepotong roti, anaknya juga begitu sepotong roti. Ali kasih, Ali ngasih, istrinya juga ngasih, anaknya juga ngasih. Sehingga mereka buka puasa nggak pakai makanan, cuma minum doang. Nah, ternyata besok mau berbuka puasa ada lagi orang seperti ini datang, sehingga ngasih lagi. Kata Ali, kamu nggak usah kepada istrinya, kamu nggak usah ngasih. Kepada anaknya kamu nggak usah ngasih, saya aja. Kata istrinya, dia kan punya istri juga. Kata anaknya, dia kan punya anak juga. Nah, akhirnya apa? Dikasih juga. Nah, begitu seterusnya. Yang ketiga, harta jangan hanya terpusat pada sekelompok orang, tapi harus berputar pada banyak orang agar mereka bisa merasakan manfaatnya. Cuma kan sekarang ini zaman konglomerasi. Nah, orang banyak yang jadi konglomerat, sehingga semuanya dia yang menguasai. Enggak dibagi-bagi usaha itu kepada orang lain. Dia bikin gedung. Gedung ini kan harus dirawat. Dia bikin perusahaan yang menangani perawatan gedung. Orang kerja kan butuh makan, minum, semua. Akhirnya apa? Dia bikin usaha makanan dan minuman. Apalagi semua dia yang nangani, tidak dibagi-bagi. Oleh karenanya harta itu jangan berpusat pada satu orang, pada sekelompok orang, tapi bagaimana dia mengalir ke banyak orang. Jangan mengalirnya pada waktu tertentu saja. Mengalirnya pada waktu lebaran, karena banyak orang pulang kampung bawa duit. Habis itu balik lagi duitnya balik lagi ke Jakarta. Baik, jadi kalau kita punya harta, apalagi dalam jumlah yang banyak, jangan menumpuk di diri kita, tapi alirkan ke berbagai pihak, sehingga orang merasakan manfaat dari harta itu. Enggak mesti ngasih. Namanya mengalirkan dana itu enggak mesti ngasih dalam arti nyumbang, dalam arti sedekah, enggak hanya itu. Mungkin saja orang punya usaha, usahanya kita dukung. Jualan apa Pak? Saya jualan beras. Nah, beli berasnya, sehingga duit kita mengalir ke situ. Jualan apa Bu? Saya jualan kue. Nah nih, beli kue. Seterusnya begitu, sehingga tukang beras dapat, tukang kue dapat, dan seterusnya. Ini hal-hal yang sangat penting dalam kaitan dengan harta, sehingga orang mendapatkan bagian dari harta. Harta itu, uang itu misalnya kalau sekarang itu mengalir kemana-mana, sehingga orang yang susah menjadi tidak susah. Nah, meskipun orang kalau dalam situasi terpaksa dia mengemis, memang mengemis itu hanya kalau terpaksa. Kalau masih bisa enggak mengemis, jangan mengemis. Karena kalau tidak terpaksa tapi mengemis, itu jatuhnya bisa haram. Ini artinya mental pengemis itu harus kita atasi. Orang jangan mengemis. Sekalipun orang suka berbagi,
Nah, kepada siapa dia harus berbagi dan bagaimana cara berbaginya? Pak, daripada Bapak minta terus, bagaimana kalau Bapak dagang? Saya kalau ngasih paling bisanya cuma 10.000, 20.000. Kalau Bapak mau dagang, saya modali. Dagang Pak, bisa nggak Pak dagang? Dagang apa? Dagang apa aja yang gampang. Apa ya yang gampang? Yang gampang itu misalnya jualan kopi. Jualan kopi, ada kue-kue, makanan kecil, bisa dilakukan di tempat-tempat keramaian. Gampang itu Pak, bisa nggak kira-kira? Ya boleh. Nah, kira-kira modalnya berapa tuh? Nah, modalnya beli termos. Termos itu beli 2. Berapa tuh termos 2? Saya nggak tahu harganya. Apalagi selain termos? Gelas. Beli aja gelas melamin, tidak pecah tapi juga bukan plastik jadi sampah. Nah, gelas melamin bisa dicuci, ganti. Kira-kira berapa itu? Ya selusin deh beli gelasnya. Kan enggak tiba-tiba orang enggak tiba-tiba orang mau ngopi 20 orang kan enggak. Orang ngopi 2 orang, 3 orang. Begitu. Nah, kalau beli kopi serenceng berbagai merek. Ada merek ini, merek itu, serenceng. Satu renceng berapa? Nah, 10 misalnya. Dah mulai beli kopinya sebungkus itu berapa? 1.000 kali ya? 1.000. Jualnya 3.000. Kopinya segelas 3.000, 4.000. Banyak tuh orang kayak begitu. Bapak bisa nggak mau kayak begitu, bisa nggak? Nah, bisa. Nggak pakai mikir banyak, nggak pakai keterampilan keahlian. Cuma nyeduh kopi, aduk-aduk, kasih. Sehingga seandainya satu hari ada 50 gelas gitu, kali 3.000, 4.000. Yang penting ini sudah mengubah. Habis itu pada ngopi sama dia. Mau ngopi nggak? Mau? Gitu. Dibeli, didukung orang usaha. Itu namanya mengalir. Siapa saja yang masih kesulitan mendapatkan harta, mendapatkan uang, itu bisa dibantu. Yang penting orang mau berusaha. Yang repot kalau orang sudah malas, dia tidak mau usaha. Nah, baik. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada tanggapan, ada pertanyaan. Ya, di zaman Nabi ada nggak orang kaya meminta? Ya, saya belum dapat sih ceritanya. Yang ada, jangankan yang kaya, yang miskin aja nggak mau meminta, kecuali dia sudah sangat terpaksa. Ada itu orang sedekah, cuma salah ngasih. Sedekahnya salah ngasih, kenapa? Dia sedekah di waktu malam gelap. Karena dia pengen sedekah, dia kasih aja orang. Besoknya jadi omongan. Orang kaya dikasih sedekah. Hah? Semalam saya ngasih orang kaya. Gitu. Malam berikutnya dia sedekah lagi.
ternyata yang dikasih orangnya tidak baik. Orangnya tidak baik, akhlaknya jelek. Orang akhlaknya jelek dikasih. Akhirnya malam berikutnya dia sedekah, baru kesasaran yang sesungguhnya. Ya. Jadi umumnya orang-orang yang kaya itu dia memberi, bersedekah. Bahkan yang enggak kaya-kaya amat itu sedekah. Kayak Ali bin Abi Thalib itu tadi. Ali bin Abi Thalib itu tidak banyak hartanya, tapi dia dermawan, suka sedekah. Biasanya orang disebut dermawan kenapa? Nah, duitnya banyak. Ini duitnya nggak banyak tapi dermawan. Suatu ketika dia punya uang 4 dirham. Dia sedekahkan 1 dirham di waktu malam. Lalu dia sedekahkan 1 dirham di waktu siang. Dia sedekahkan lagi 1 dirham di waktu ramai. Maksudnya banyak orang. Dan dia sedekahkan lagi 1 dirham di waktu sepi. Habis 4 dirham. Nah itu begitu. Bahkan pernah dia pulang menjelang asar tapi nggak dapat apa-apa, nggak bawa pulang apa-apa. Makanan enggak, uang juga enggak. Padahal istrinya belum masak. Ya istrinya sih terima aja. Memang belum rezekinya kali. Ya kira-kira begitu. Ali kemudian pergi ke masjid, sholat asar. Sepulang dari sholat asar, dia berjumpa dengan seseorang. Kamu ini Ali ya? Iya, saya Ali. Ada apa Pak? Ayahmu pernah kerja sama saya, tapi ada upahnya yang belum dibayar. Kamu ini kan ahli warisnya. Udah saya kasih aja kamu ya. Dikasih tuh 30 dirham. Berangkat sampai di rumah dia cerita kepada istrinya. Kata istrinya ya sudah, sekarang pergi aja ke pasar. Kalau bahasa kita beli sembako. Emang belum masak. Pergi Ali ke pasar. Di tengah jalan belum nyampe ke pasar, dia berjumpa dengan orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dia kasih itu uang kepada orang itu yang membutuhkan pertolongan. Pulang lagi dia lenggang kangkung. Kenapa ya nggak bawa apa-apa dibilang lenggang kangkung? Kalau melenggang bawa seikat kangkung masih mending. Nah. Istrinya heran, loh kok bawa uang pulang nggak bawa apa-apa? Dia cerita begitu. Ada orang yang sangat membutuhkan bantuan, saya bantu, saya kasih. Kalau bapak ngalami begitu, kira-kira istri bapak ngomong apa itu? Abang ini di mana pikirannya sih bang? Mikir dong bang. Jangan otak taruh di dengkul. Udah dagang nggak laku, ada orang ngasih duit dikasih lagi ke orang lain. Kayak kita udah kecukupan. Nah, nggak begitu. Justru Fatimah istrinya makin kagum kepada suaminya. Kenapa? Karena akhlaknya begitu mulia, mengutamakan orang lain. Nah, begitu. Baik. Ya. Ya. Sekarang ada istilah makelar sedekah. Ya. Ya boleh saja. Kita namanya ngajak orang untuk berbuat baik. Ada yang perlu kita tolong. Nah, siapa yang mau silakan. Siap saya nyalurkan. Boleh. Tapi kita jangan cuma ngajak. Kitanya nggak sedekah. Saya ngajak juga udah dapat pahala. Ya justru kalau kita nggak sedekah kita jadi berdosa juga. Kenapa berdosa? Ngajak doang.
melakukannya tidak. Jadi kita membantu juga sesuai dengan kemampuan. Jadi kita boleh mengajak orang melakukan kebaikan, karena kebaikan itu tidak sanggup saya kerjakan sendiri. Ada orang harus dibantu, ada masyarakat harus dibantu. Nilainya nilainya 5 juta. Saya mampunya paling 100.000, 200.000. Kalau gitu saya ngajak yang lain-lain sehingga terkumpul 5 juta. Dari 5 juta itu ada duit saya 200.000. Nah, gitu. Itu namanya ngajak. Nah, yang berbahaya bukannya dia salurkan, tapi dia tilep. Nah, itu yang berbahaya. Udah dia nggak sedekah, dia nilep lagi. Uang 5 juta nggak disalurkan. Kenapa? Ya, orang-orang juga udah percaya begitu aja, nggak minta diaudit. Nah, percaya aja orang-orang. Nah, lalu dia membuang kepercayaan itu. Wah. Suatu ketika umpama nih ada orang nanya ke kampung situ, tempo hari ada bantuan nggak kemari? Nggak ada bantuan apa-apa. Disebut namanya. Emang bapak itu nggak datang ke sini menyalurkan bantuan? Nggak ada. Akhirnya ini orang ngomong sama yang lain yang pada nyumbang. Ditanya, Pak, udah disalurkan bantuan? Belum. Hah? Belum? Emang kenapa? Istri saya waktu itu sakit, harus dibawa ke dokter, dirawat di rumah sakit. Akhirnya apa? Kepake itu duit. Wah, itu berkhianat namanya. Sekalipun buat istrinya yang sakit, alasannya ada aja lagi. Kan saya miskin juga, istri lagi sakit kan harus ditolong. Ya, tapi kan nolongnya bukan buat ente, nolongnya buat orang kampung sana. Nah, kalau mau dipakai, ngomong dulu sama para penyumbang. Jangan sampai kita tidak amanah. Baik. Ada lagi? Ya. Ya. Baik. Bisa jadi banyakkan dia dapatnya daripada kita. Nah, mengemis itu terpaksa. Karena terpaksa. Dan mengemis itu hanya untuk kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan makan minum itu kan mendesak namanya. Cuma buat itu. Itu jumlahnya berapa? Misalnya makan nih. Orang di warung Padang sekarang ada makan yang 10.000. Kan ada. Makan yang 12.000. Ada mau ditulis itu di warung Padang itu. Porsi 10.000, porsi 12.000 misalnya. Berarti seandainya dia 3 kali makan, kalau mau beli yang 10.000 tadi, makannya jangan di situ, bungkus. Karena kalau dibungkus banyak, kalau makan di situ sedikit. Nah, gitu. Sekedar untuk mencukupi kebutuhan pokok. Ya kalau 10.000 sekali makan berarti 30.000 gitulah, 3 kali makan. Nah, kalau udah dapat 30.000 udah nggak diterusin ngemis tuh. Maksudnya kayak pengamen. Pengamen bagaimana? Pengamen baru jreng belum nyanyi dikasih, udah dia nggak terusin. Berhenti dia ngamen. Cuma ngamen di tempat lain. Belum nyanyi. Jadi nggak boleh
Itu yang dimaksud mengemis yang haram itu. Dia menjadi suatu pekerjaan, menjadi profesi. Orang tidak boleh profesinya mengemis. Nah, begitu Pak. Maka meskipun sedikit, dia tetap harus berusaha. Misalnya dagang, jualan, apa saja. Masih banyak yang bisa dijual. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.